Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu yokai Jepang yang memiliki kembaran dengan makhluk dari mitologi Yunani. Buat para pecinta mitologi Yunani, rasanya udah tahu lah ya salah satu makhluk yang namanya Hippocampus. Makhluk berwujud kuda yang memiliki tubuh bagian bawah menyerupai duyung. Dia diciptakan oleh Poseidon, sang dewa lautan. Kalau di Jepang sendiri, yokai kembarannya itu tuh memiliki wujud rusa dan memiliki tubuh bagian bawah menyerupai duyung. Yaku Monogatari Kaidankai Dai Nijua Katari Hajime yo. Umi Shika, dari namanya aja ini tuh sudah sangat menggambarkan perwujudan dari yokainya. Umi itu artinya laut, sedangkan Shika artinya adalah rusa. Jadi kalau digabungkan, secara harfiah Umi Shika diartikan sebagai rusa laut. Kalau misalnya nih ya, di gambaran secara umum kan, ya rusa bukan makhluk yang menyeramkan ataupun liar dan suka menyakiti manusia. Tapi ya sekedar hewan herbivora yang justru terkadang terlihat lucu. Tapi justru sebaliknya, Umishika tuh jauh dari gambaran seperti itu. Umishika merupakan yokai yang cenderung buas dan cenderung enggak segan untuk melukai bahkan menyerang siapapun yang masuk ke wilayah perburuannya. Umishika menghabiskan sepanjang hidupnya di laut yang dalam sehingga sangat jarang untuk bisa terlihat dan berinteraksi dengan manusia. Kalau rusa pada umumnya merupakan hewan herbivora, beda dengan Umishika yang merupakan karnivora yang agresif. Makanan kesukaannya adalah ikan tuna berukuran medium seperti skipjack tuna. Mereka akan secara aktif berburu dan memangsa ikan skipjack tuna, yang sayangnya skipjack tuna juga merupakan salah satu hewan laut yang dikonsumsi manusia. Ada kalanya kontak antara Umishika dan manusia tidaklah terhindarkan. Hal itu terjadi karena kapal ikan manusia memasuki wilayah perburuan dari Umishika. Umishika yang merasa terusik karena ada yang memasuki wilayah perburuannya akan tanpa segan menyerang dan menghancurkan kapal tersebut. Dan untuk para nelayannya, ya cenderung tidak akan selamat. Umishika dipercaya tinggal dan tersebar di seluruh wilayah laut Jepang. Dari beberapa kasus dan cerita yang ada, Umishika banyak terlihat di Laut Tenggara Jepang, khususnya pesisir Laut Kyushu. Para nelayan di wilayah Kyushu percaya kalau Umishika kerap kali mengawasi dan memantau pergerakan kapal mereka dari dalam laut yang sesekali juga terlihat sesosok bayangan saat berenang di sekitaran kapal. Hingga saat ini, para nelayan di wilayah Kyushu masih merasa takut dan was-was setiap kali akan berlayar, karena kapanpun Umishika bisa saja tiba-tiba menyerang kapal mereka. Bahkan bagi penduduk Pulau Yakushima, tanggal 16 Mei merupakan tanggal yang dilarang untuk berlayar. Hal tabu itu menjadi hal yang dipercaya oleh warga setempat atas kengerian serangan Umishika ke nelayan Pulau Yakushima. Jauh pada zaman dahulu kala, dipercaya kalau tanggal 16 Mei adalah tanggal suci dari Dewa Gunung. Di hari tersebut, seluruh dewa dan arwah yang ada di gunung akan berkumpul dan melakukan semacam perjamuan makan bersama. Sehingga penduduk desa dilarang untuk naik ke gunung di tanggal tersebut. Suatu waktu di tanggal 16 Mei, ada seorang penduduk desa yang pergi berlayar untuk menangkap skipjack tuna. Dia pun pergi ke laut lepas di area barat laut pulau. Ketika sampai di sana, dia pun kaget karena melihat gerombolan ikan yang berenang di dekat permukaan air. Sang nelayan pun dengan mudah menangkap ikan-ikan tersebut di sana. Di setiap lemparan jaringnya selalu saja berhasil menarik banyak ikan. Tanpa sadar, dari permukaan air nampak bayangan hitam yang makin lama semakin besar dan keluarlah Umishika dari dalam air. Para nelayan yang kaget langsung berteriak Umishika dan segera menurunkan layar berusaha untuk berlayar menjauhi Umishika.
Tapi Umishika sudah mengincar kapal ikan tersebut dan ia pun mengejar kapal ikan tersebut. Para nelayan yang panik berusaha membuang ikan tuna yang mereka tangkap ke arah Umishika dengan harapan bisa memperlambat Umishika. Tapi itu adalah hal yang sia-sia karena angin pada saat itu berhembus ke arah yang berlawanan dan membuat pelarian kapal menjadi semakin sulit. Hingga akhirnya Umishika berhasil mengejar kapal tersebut. Seketika Umishika masuk ke dalam air. Para nelayan yang melihat hal tersebut tahu kalau Umishika akan meloncat keluar dari dalam air dan berusaha naik ke kapal mereka. Para nelayan segera mengambil kayu ataupun benda lainnya yang bisa dipakai untuk menahan serangan Umishika. Dan benar saja, dari dalam air Umishika meloncat tinggi keluar dan kedua kaki depannya berhasil menggapai salah satu ujung bagian kapal. Untungnya, nelayan yang berada dekat dengan Umishika memberanikan dirinya untuk menusukkan batang kayu yang dipegangnya ke mulut Umishika sekuat tenaganya. Umishika pun bisa didorong mundur hingga jatuh ke laut dan berhenti mengejar kapal mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, para nelayan pun berusaha untuk secepat mungkin kembali ke daratan dan akhirnya mereka pun bisa kembali ke daratan dengan selamat, terhindar dari ancaman Umishika. Sejak kejadian itulah, para penduduk desa mulai menetapkan bahwa tanggal 16 Mei merupakan tanggal terlarang untuk naik ke gunung ataupun pergi berlayar. Hal itu mereka tujukan sebagai bentuk penghargaan kepada para dewa gunung dan dewa laut untuk bisa melakukan perjamuan makan di hari tersebut. Para penduduk desa biasanya akan hanya berdiam diri di rumah sepanjang hari hingga keesokan harinya. Intermezzo dikit, kayak tadi udah disebutin di awal, kalau misalnya Umishika itu tuh ya mirip-mirip lah ya sama Hippocampus, salah satu makhluk mitologi Yunani yang diciptakan oleh Poseidon, sang dewa lautan. Hippocampus diciptakan oleh Poseidon itu tuh sebagai alat transportasi. Tapi ya alat transportasi dewa pastinya nggak mungkin dong selevel sama makhluk hidup pada umumnya kan. Jelas memiliki sesuatu hal yang beda dibandingin makhluk pada umumnya. Kayak Hippocampus ini tuh dikatakan memiliki kemampuan untuk mengontrol laut, yang bahkan mampu menenangkan ombak di kala badai. Wujud dari Hippocampus sendiri juga cenderung luar biasa sih, karena setengah tubuh bagian atasnya adalah kuda dan setengah tubuh bagian bawahnya itu tuh adalah ekor duyung. Bukan dalam konteks yang ngeri atau kayak mutan yang aneh, tapi justru malah jadi indah. Jadi kalau misalnya disebutin, mungkin kategorinya bukan mythical creature, tapi mystical creature. Jadi kesimpulannya, setelah kita bedah kayak gini nih, rasanya cukup jelas kalau misalnya Umishika dan Hippocampus itu tuh bener-bener bertolak belakang gak sih? Mulai dari karakter, terus juga latar belakang, jauh berbeda. So itu dia all about Umishika. Buat kalian yang mau main ke Jepang dan pergi ke daerah Kyushu, coba deh. Ingat-ingat ya, 16 Mei. Dicatat dan dihindari untuk pergi ke gunung ataupun pergi ke laut karena ya siapa yang tahu ya. Kalau misalnya ketemu dengan pemandangan indah sih oke, tapi kalau bonus Umishika, waduh, curiga pemandangan surga yang didapat. Well anyway, untuk berikutnya nih, kira-kira apa ya yang akan perlu kita bahas nih? Yokai atau Yurei apa lagi nih yang akan menarik untuk jadi pembahasan berikutnya? Barangkali ada yang punya saran, rekomendasi, ataupun masukan, boleh banget. Pokoknya tulis aja di kolom komen biar kita bisa sharing-sharing dan jadi belajar bareng. Kayak biasa, udah pada hafal kan ya? Template itu udah tau lah ya guys. Tolong bantu like, komen, terus di subscribe juga. Pokoknya nih cerita Hyakumonogatari Kaidankai masih akan terus berlanjut dan pastinya masih banyak cerita-cerita menarik yang akan dibawain di video-video berikutnya. So, thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Jadi ya setengah rusak dan setengah duyung. Kalau misalnya kita ngebaik... Oh, salah. Ini berapa kali? Set.
Tas, anjas, let's go. Dan setengah tubuh bagian bawahnya adalah ekor duyung. Ya, salah mulu ya, padahal gitu doang. Ada.